Hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Nah, lebih spesifiknya kita akan belajar tentang sejarah komputer. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, duduk yang rapi. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya Bapak akan absen ya. Yang hadir silakan angkat tangan. Askia, Dewi, Akbar, Hasan, Anastasia, Aulia, Ayumi, Desti, Devi, Hani, Gali, Jilan, Abu, Haikal, Wildan, Melta, Nabila Putri. Belum? Siapa? Nazwa. Sudah ya? Sekarang Bapak mau tanya, kumaha
Sadayana damang, 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 damang ya. Nggak ada yang sakit ya. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni diharapkan siswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan tokoh-tokoh yang menjadi pelaku sejarahnya. Oke. Tahapan kegiatan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama persepsi, yang kedua materi, serta kesimpulannya nanti. Yang ketiga refleksi dan penutup. Oke. Nah, nanti kalau ada teman kita yang menjawab atau yang ingin bertanya, atau nanti Bapak berikan pertanyaan dia menjawab, kita akan berikan yang namanya tepuk salut. Oke, gimana caranya Pak? Oke, Bapak ajarkan dulu ya. Ini adalah tepuk salut. Contohnya seperti ini. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Coba bareng-bareng. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, sekali lagi tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke, ingat ya, kalau ada temannya yang menjawab nanti kita kasih tepuk salut. Oke. Nah, sekarang ada yang kenal dengan mereka? Oke, silakan angkat tangan seperti biasa. Yang kenal silakan angkat tangan. Oke, angkat tangan. Abu, silakan Abu. Oke, Abu kenal sama yang mana Abu? Sama yang ini, semuanya. Oke, silakan Abu maju ke depan. Kita kasih lihat ke temannya. Kalau salah Nggak apa-apa. Ya. Sambil ditunjuk menggunakan laser ini yang di atasnya. Oke, itu siapa? Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, oke, Mark Zuckerberg, oke, oke. Semuanya kenal nggak sama orang-orang ini? Kenal ya? Ada yang kenalnya sebelum Abu sampaikan, ada yang kenalnya setelah Abu sampaikan, gitu ya. Oke, terusnya apa peran orang-orang ini dalam perkembangan teknologi informasi? Ada yang bisa? Oke, Elon Musk ini dia ngapain? Nah, itu perannya. Dia ngapain dia? Ciptain apa gitu? Nah, ada yang tahu? Ini Bill Gates ini dia ngapain? Nah, itu perannya. Ngapain dia? Bill Gates ini. Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak ada? Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ini. Oke, ada 4 orang. Pojok kiri atas itu Elon Musk. Oke, bawah, pojok kiri bawah itu Jeff Bezos. Kanan atas itu Bill Gates. Kanan bawah itu Mark Zuckerberg. Oke. Nah, perannya dalam perkembangan teknologi informasi kita bahas yang pertama. Elon Musk dia adalah seorang CEO Tesla. Tahu Tesla? Tahu Tesla? Tesla tahu? Apa itu Tesla? Oke, tadi Abu menjawab ya, kita lupa kasih tepuk salut. Oke, kasih tepuk salut dulu dong. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Kita lanjut. Elon Musk ini adalah dia seorang CEO Tesla. Tesla itu adalah perusahaan otomotif. Nah, yang mana dia bergerak di bidang mobil. Mobilnya ini yang terbaru itu mobil otonom atau mobil tanpa awak, tanpa kemudi. Oke, mobilnya itu di dalamnya tanpa dikemudikan oleh orang gitu loh.
Nah, itu mobil Tesla terbaru sekarang, mobil canggih gitu ya. Yang kedua, dia CEO X atau yang dulunya Twitter. Oke, lanjut kita bahas yang pojok kiri bawah, Jeff Bezos. Dia adalah seorang CEO Amazon. Amazon ini adalah perusahaan, kalau kita di Indonesia kenalnya Shopee, kalau di dunia internasional yang terkenalnya adalah Amazon. Oke, Shopee itu kalah oleh Amazon. Di dunia internasional orang kenalnya Amazon, bukan Shopee. Nah, itu tempat berbelanja gitu ya, kebutuhan segala macam. Kanan atas ada Bill Gates. Dia adalah CEO dari Microsoft Corporation atau perusahaan Microsoft. Tahu Microsoft? Tahu? Laptop Bapak ini menggunakan pengoperasian Microsoft. Nah, rata-rata laptop yang kita beli itu menggunakan Microsoft ya, operasinya. Kanan bawah itu ada Mark Zuckerberg. Nah, dia CEO Facebook. Ada yang tahu Facebook? Tahu ya? Nah, dia CEO Facebook. Terus dia juga CEO Instagram. Nah, nama perusahaannya ini digabung jadi Meta. Facebook, WhatsApp juga ya. WhatsApp juga, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, ini pemiliknya nih. Nah, namanya digabung jadi satu, Meta. Oke? Sampai sini paham? Paham? Udah kenal ya sama orang-orang ini ya? Oke? Sampai sini udah kenal ya? Oke? Yang ini siapa tadi? Elon Musk. Yang ini Jeff Bezos. Yang ini Bill Gates. Yang ini Mark Zuckerberg. Oke, kita lanjut. Nah, silakan simak video pendek berikut ya. Halo Sobat Kom, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi nih di program acara Sini Ya. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang suka menatap masa depan? Menatap monitor maksudnya? Hehehe. Atau yang sering main game online sampai begadang dan lupa deadline? Hai. Sobat Kom pernah kebayang gak sih awal mula tercipta komputer gimana? Saat ini, komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia, termasuk bidang pekerjaan loh. Mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana sih sejarah dan awal mulanya tercipta komputer? Biar gak penasaran, yuk tonton episode Sini Ya kali ini. Sebelum nonton, mending subscribe dulu channel ini. Dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan mendapatkan ilmu bermanfaat dari Miko. Tak lupa juga share video ini ya, biar penasarannya gak sendirian. Tahu nggak guys, kalau komputer itu pada saat awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak melakukan konstruksi mesin analisis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasoff membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys.
Rupanya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Wah, gede banget ya sob. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biayanya sangat mahal loh guys. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai $1 juta. Mahal banget ya guys. Harga segitu mah, Info bisa beliin sebelah dua banyak orang deh. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta kita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tahu nggak guys, kalau tujuan utamanya komputer ENIAC ini untuk membantu US Army loh, agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua, dari tahun 1964 hingga tahun 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai digantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi guys, seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mark II contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi komputer kedua ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari jump magnetik menjadi teknologi magnetik. Tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan integrated circuit atau ICS. Digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprosesing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga, komputer berkembang sangat pesat. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh, atau kalau orang Indonesia biasa bilangnya Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer gigi atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang, hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya, generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia guys. Keren nggak tuh? Wah, nggak kebayang ya guys, secanggih apa komputer nanti di masa depan. Nah, itu dia sobatku, evolusi komputer atau sejarah awal mulanya komputer yang kita gunakan sehari-hari. Selain untuk kerja atau sekolah online, kalian pakai komputer untuk apa nih? Kalau
info sih kalau lagi santai suka main game online, mabar sama teman-teman. Sekian episode senior kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya sobatku. Oke. Apa yang kita dapat dari video tersebut? Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Pertama, komputer itu asal mulanya dari kata computare. Siapa penemunya? Charles Babbage. Nah, komputer itu ada 5 generasi. Ada 5 generasi. Yang pertama generasi mulai dari tabung sampai yang sekarang kita bisa merasakan komputernya bisa dibawa kemana-mana, fleksibel. Oke, perhatikan. Nah, ini gambar ini adalah komputer ENIAC, yang mana komputer ini untuk satu komputernya memenuhi satu ruangan. ENIAC singkatan yang artinya Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disingkat dengan ENIAC. Nah, ini dibuat atas kerjasama antara pemerintah Jepang dan Universitas Penn pada terdiri dari 18.000 tabung. Nggak kebayang ya gimana banyaknya, dan 70.000 resistor serta 5 juta titik soldernya. Nah, komputer ini merupakan mesin yang sangat besar. Satu komputernya bisa satu ruangan atau satu gedung. Oke. Daya yang dikeluarkan adalah 160.000 kilowatt. Banyak banget ya. Nah, dirancang pertama kali oleh John Presper dan John McLean. ENIAC ini merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Oke, kita lanjut. Yang kedua, nah ini ada seorang wanita, di mana wanita ini sedang mengoperasikan komputer sejenis IBM Sistem 360. Nah, ini pernah dibeli ya oleh Kepolisian Indonesia pada tahun 1967. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ini ada gambar seorang anak yang sedang mengoperasikan IBM PC. Nah, IBM ini adalah singkatan dari International Business Machine atau perusahaan mesin ya. Oke, sekarang tugasnya silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, di mana setiap kelompok akan menjawab pertanyaan 5 pertanyaan ini. Setelah itu membuat infografis atau gambar yang berkaitan dengan sejarah komputer. Ini untuk link menjawab pertanyaannya ya. Oke. 1. Ini untuk pertanyaan, ini untuk gambar. Silakan kasih nama kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kelompok. Bapak kasih 2 kertas. Yang pertama kertasnya untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua kertasnya untuk membuat infografis atau gambar. Jangan lupa kasih nama kelompoknya di lembar depannya aja. Di lembar pertamanya aja kasih nama kelompoknya. Gak usah di kedua lembar. Oke, silakan ditulis dulu pertanyaannya yang nantinya akan dijawab dari link tadi ya. Oke, silakan ditulis dulu pertanyaannya. Yang pertama itu, siapa tokoh yang dianggap sebagai bapak komputer? Kedua,
Apa yang dimaksud dengan mesin hitung mekanik dan siapa penemunya? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komputer generasi pertama dan contoh utamanya? Yang keempat, apa yang dianggap sebagai tonggak awal dalam sejarah internet? Terakhir, apa yang dimaksud dengan mikroprosesor dan kapan pertama kali diperkenalkan? Nah, cara bekerjanya, silakan masing-masing kelompok pilih meja mana yang akan digunakan untuk diskusi. Nanti kelompok satu orang boleh duduk, selebihnya silakan berdiri di samping mejanya masing-masing. Oke, kalau kelompok satu misalnya nih meja di sini aja paling depan, berarti yang belakang maju ke depan. Gak usah bawa bangku, berdiri aja. Kelompok dua meja paling depan juga, berarti di depan, mejanya maju. Kelompok tiga mau di meja mana? Meja yang ini, nomor dua, itu yang belakang maju ke depan. Tabur mana? Waktu pengerjaan untuk menjawab pertanyaan adalah 7 menit. Untuk membuat gambar 5 menit. Jadi total 12 menit. Untuk membuat infografis. Apa? Pertanyaan. Oh, pertanyaannya. Nah, ini untuk pertanyaannya. Oke. Boleh kerjasama. Yang ini buat 3 orang misalnya, 2 orang ngerjain pertanyaan, 1 orang gambar infografis biar cepat kerja berjalan. Coba gambar yang gini bukan lihat gerak itu ada anggota siapa pastikan setiap anggota kelompok bekerja karena nanti kalian akan mengisi refleksi diri 18 kali nanti kelihatan siapa yang tidak bekerja dan yang bekerja. Apa? Tidak bisa dibuka? Ingat waktu kita berjalan. Pertanyaannya silakan ditulis dulu. 9 menit 30 detik lagi. yang penuh satu ruangan Apa yang dimaksud dengan mesin hitung mekanik dan siapa? Gambarnya boleh dari internet juga boleh.
tinggal tulis buat boleh. Boleh, boleh gambarnya ambil dari sumber internet, boleh. Habis itu disalin ke kertas, boleh. Jangan lupa waktunya berjalan, maksimalkan waktunya 7 menit untuk menjawab soal, 5 menit untuk menggambar. Waktunya tadi sekitaran 9 menit lagi. Ya? Apa? Yang bertanya silakan. Ini aku tepuk Kak, jadi kena. Nah, cocok. Wih, ahli mau jadi ahli gambar. Jawaban dari pertanyaan ini ada di link yang tadi ya, itu ada semuanya. Silakan dimulai ya. Boleh ambil dari internet gambarnya. Masya Allah. Bisa aku Sebetulnya dari video itu sudah menjawab beberapa soal. Bapak komputer siapa dan video sudah ada. Gak usah panjang-panjang, tulis singkat, padat, dan jelas. Ya. Gambarnya yang berkaitan dengan sejarah komputer, boleh tokohnya, boleh gambar komputernya, boleh gambar perjalanan perkembangan komputernya. Misalnya buat yang awal nih 3 gambar. Gambar yang pertama komputer apa, 2, 3, 4 sampai generasi kelima. Kalau tulisan dong, Apa? tulisan dong. Kalau gambar infografis. Kalau tulisan yang ini menjawab pertanyaan. Ya, apa? Gambarnya kalau infografis boleh gambar tokohnya aja, gambar perkembangan komputernya, nggak ada tulisan di sananya. Oke. Ya, silakan. Apa? Ya. Gambarnya usahakan habis 1 lembar itu, usahakan. Ya, apa? Silakan tentukan topik gambarnya apa. Silakan tokohnya kah atau apa yang berkaitan dengan sejarah komputer ini?
Desti, orangnya Desti. Isi main atuan nih. Kapan aja kalau Di bawahnya. oh, perilaku teh sekolahnya PJJ. Tidak ketemu Waktunya 22 menit 30 detik lagi. Perhatikan waktunya, perhatikan waktu. Kalau waktunya sudah menunjukkan 00, silakan diputarkan ke depan tanpa suara. Jadi ini tidak jadi gambar batu. Jadi Ya, gitu. Belajar apa-apa komputer kan itu ada coba. tuh bener. Tuh gini dong kan aku di mana? Harus. Ada jawabannya. 49 detik lagi. Kalau waktunya sudah menunjukkan 00, silakan dikumpulkan ke depan tanpa bersuara. Oke, 27 detik lagi. Lagi. 10 detik lagi. Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan ke depan. Kalau sudah, duduk seperti tadi ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yakni bahwasanya perkembangan teknologi ini telah melalui perjalanan yang sangat panjang.
Oke, mulai dari prasejarah hingga era modern pada saat sekarang ini. Oke, silakan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana komputer telah berevolusi dari perangkat mekanis seperti abakus tadi sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama ada Bapak komputer Charles Babbage, Alan Turing, John Von dan lain sebagainya. Nah, dengan dampaknya yang sangat luas tentang perkembangan komputer ini di berbagai bidang, nggak hanya di bidang teknologi saja, karena pada saat sekarang ini semua pekerjaan sudah menggunakan yang namanya komputer dan internet, gitu ya. Oke. Tidak menutup kemungkinan pekerjaan yang digunakan dengan komputer dan mengakses internet itu lebih cepat dan mudah ketimbang pekerjaan yang dikerjakan secara manual. Benar? Benar ya? Oke. Kita lanjutkan. Bapak akan berikan masing-masing satu orang satu, jadi silakan keluarkan pulpen, penanya. Pena aja. Oke. Silakan dijawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada nomor pertanyaan. Kalau kurang silakan bilang, jangan lupa kasih nama ya. Jangan lupa kasih nama. Yang ini kertasnya lupa kasih, jangan lupa kasih nama. Kasih nama kecil aja di atas, nggak usah nama panjang, pendek aja. 9. Kalau kurang kertasnya kasih tahu Bapak. Ini adalah refleksi diri. Kalau kurang kertasnya silakan bilang ke Bapak. Kalau sudah dapat sticky note-nya silakan dikerjakan. Isi refleksi dirinya. Ya? Apa? Baca nanti kalau kurang masih bilang. Oke, kalau sudah silakan isi refleksi dirinya. Refleksi diri ini ada beberapa aspek. Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan makna. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Yang ketiga, aspek penguasaan materi. Saya dapat menguasai materi pembelajaran hari ini baik, cukup, atau kurang. Oke, silakan pilih satu aja. Kalau baik, tulis baik. Oke, keaktifan. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Ya atau tidak? Selanjutnya, apakah saya menyumbang ide dalam proses pembuatan infografis? Nah, ini tadi ya. Yang terakhir, aspek gotong royong. Apakah saya bekerja sama dengan teman satu kelompok? Kalau iya tulis iya, kalau tidak tulis tidak. Oke, silakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis saja ada 6 pertanyaan berarti. Nomor 1 jawabannya apa? 2 apa? Nggak usah tulis soalnya, jawabannya aja. Jangan lupa kasih nama. Kalau kurang sticky note-nya boleh nambah. Sudah? Oke.
Kalau sudah silakan dikumpul di depannya oleh seperti ini. Taruh ini. Nggak usah ditulis soalnya, jawabannya aja. Kalau ada kesulitan, silakan angkat tangan, raise your hand, Bapak akan bantu. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Iya, bermakna. Karena saya bisa mengenal sejarah perkembangan komputer misalnya. Oh, tidak bermakna karena saya nggak butuh. Saya sudah tahu misalnya. Kalau jawabannya tidak. Saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini. Kalau menguasai berarti baik. Kalau biasa-biasa aja cukup. Kalau kurang menguasai berarti kurang. Tulis kurang atau C kurang. Sudah? Saya taruh di depan. Sudah semuanya? Oke, sudah semuanya? Sudah? Bapak akan baca perwakilan ya, perwakilan satu. Sudah, silakan tempel di depan. Bapak akan baca satu perwakilan. Oke. Jangan kopi. Silakan. Oke, perhatikan. Apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Soal penayangan video. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Iya, sangat bermakna. Saya dapat menguasai materi pembelajaran hari ini. Cukup ya di sini. Apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Kurang. Apakah saya menyumbang ide dalam proses pembuatan infografis? Iya. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Iya. Oke. Silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terakhir, silakan berdoa kembali yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap, duduk yang rapi. Siap. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
terakhir Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi